Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jamil Zainuddin dan juga ada Pio Saputra dan Abian Wahyu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rancangan bangun website toko online menggunakan metode waterfall. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Lanjut ke abstrak. Website toko online dapat mempermudah pelaku usaha atau toko mempromosikan produknya dan mempermudah konsumen untuk mendapatkan informasi tentang produk yang dimiliki penjual atau toko. Kemudian metode yang kita gunakan dalam pembuatan website ini yaitu metode waterfall yang dimana kelanjutannya kita akan bahas di slide selanjutnya. Ada yang poin pertama yaitu pendahuluan. Sistem penjualan dan promosi berikut melalui internet sedang berkembang pesat. Perubahan yang memanfaatkan teknologi berbasis web sebagai suatu strategi perusahaan dalam menawarkan produk kepada seluruh konsumen tanpa harus dibatasi oleh ruang dan waktu. Mulai dari perusahaan besar hingga usaha kecil dan menengah telah menjadikan sistem penjualan secara online sebagai sarana promosi yang murah dan terjangkau. Program ini dibuat untuk konsumen pun ingin melakukan pembeliannya hanya sekadar melihat saja. Produk ini juga harus datang langsung ke toko. Dengan datang langsung ke toko tentu saja membutuhkan waktu yang cukup lama. Konsumen juga kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang berbagai produk merek yang dijual oleh toko karena pemasaran produknya hanya dipasarkan di toko. Nah, toko juga harus membangun stand di depan toko ketika toko akan ada promo produk. Kemudian yang kedua yaitu penjagaan pustaka. Di sini kita membuat kita membuat slide ini dengan melihat referensi dari sistem informasi penjualan online pada toko kreatif Suncom Pacitan. Nah, kita juga melihat dari jurnal atau website lain yang membahas mengenai penjualan online ini. Kemudian ada landasan teori. Nah, di sini landasan teori kita akan membahas sedikit mengenai SLDC atau System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem pada rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak. Artinya, proses pembuatan serta pengembangan sistem serta contoh dan metodologi yang digunakan buat mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya menunjuk sistem komputer atau berita. SLDC pula merupakan pola yang diambil membuat sistem perangkat lunak. Nah, SLDC mendasari banyak sekali jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi ini membuat suatu kerangka kerja buat perencanaan serta mengendalikan pembuatan sistem berita, yaitu proses pengembangan aplikasi. Metode ini juga mampu menampilkan informasi secara tepat dan akurat dan berguna dalam suatu pengambilan keputusan produk pada pada sebuah web ya. Kemudian ada metode waterfall. Apa sih metode waterfall itu? Metode waterfall adalah model yang paling banyak digunakan untuk tahap pengembangan. Model waterfall ini juga dikenal dengan nama model tradisional atau model klasik. Model waterfall atau air terjun ini sering juga disebut model sequential linear atau sequential linear atau alur hidup klasik. Model waterfall ini menyediakan pendekatan alur hidup, pendekatan perangkat lunak secara sekuensial, terurut dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pendukung. Kemudian yang keempat ada perancangan. Apa sih yang perancangan yang kita lakukan dalam pembuatan website ini? Yang pertama ada data penelitian. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua yaitu teknik pengumpulan data yang kita gunakan adalah yang pertama teknik wawancara. Yang kedua ada teknik membaca buku atau jurnal secara online, tidak membaca buku secara langsung. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pio Saputra. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Jamil. Yang kelima ada perancangan sistem. Toko komputer ada login, kelola data produk, menerima pesanan, kelola transaksi, cetak laporan. Login customer melihat barang, memesan barang, melakukan transaksi, memberi tanggapan. Visitor melihat produk, mendaftar.
Toko komputer, login, kelola data, produk, menerima pesanan, kelola transaksi, cetak laporan. Toko komputer, login, kelola data, produk, menerima pesanan, kelola transaksi, cetak laporan. Yang keenam, perancangan metode waterfall. Berikut merupakan cakupan aktivitas menggunakan pendekatan model waterfall. Suatu analisis. Peneliti mengumpulkan informasi dengan teknik wawancara mengenai sistem yang sudah ada untuk dianalisa. Dengan menganalisa sistem yang sudah ada, peneliti dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang terdapat di sistem tersebut. Permasalahan-permasalahan yang terdapat di sistem yang sudah ada yakni di mana sistem pemasaran produk toko masih menggunakan brosur untuk melakukan transaksi pembeli produk antara pembeli dengan penjual harus saling bertatap muka. Pihak toko melakukan promosi produk dengan membuka stand di depan toko dan pembuatan laporan penjualan dan produk di toko masih manual. Yang kedua, desain. Peneliti merancang antarmuka program menggunakan aplikasi Sublime Text sebagai text editor dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Peneliti merancang tampilan homepage admin master, tampilan kelola data toko admin master, tampilan kelola transaksi pembelian admin master, tampilan ongkos kirim admin master, tampilan kelola data produk admin toko, tampilan chatting admin toko, tampilan dashboard admin toko, tampilan laporan produk admin toko, tampilan laporan penjualan admin toko, tampilan homepage, tampilan kelola transaksi, tampilan keranjang belanja, dan tampilan awal pelanggan. Yang ketiga, pembuatan kode. Peneliti menggunakan metode explore website untuk membuat kode pemrograman untuk terciptanya program. Yang keempat, penguji sistem. Peneliti melakukan pengujian aplikasi dengan menggunakan Google Chrome dan Apache sebagai servernya. Peneliti melakukan pengujian halaman antarmuka pengunjung, halaman antarmuka pelanggan, halaman praksis pelanggan, dan seterusnya. Yang kelima ada operation dan maintenance. Operation dan maintenance adalah tahapan terakhir dari metode pengembangan waterfall. Di sini software yang sudah jadi akan dijalankan atau dioperasikan oleh penggunanya. Yang ketujuh, hasil dan pengujian. Hasil. Pada penelitian ini menghasilkan sebuah website toko online. Website toko online ini berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan agar dapat mengetahui informasi produk atau barang yang dijual oleh toko dengan cepat. Terdapat bagian admin toko yang dapat menginput produk, melihat produk, menghapus produk, mengedit produk, mengelola data transaksi, mencetak laporan penjualan, dan admin toko dapat membatalkan pesanan produk dari pelanggan. Admin master dapat mengelola data toko, data kategori produk, data ongkir, dan dapat melihat barang yang sudah terjual. Website toko online ini terdapat juga fasilitas chatting antara pelanggan dan toko agar pelanggan dan toko mudah untuk saling bertransaksi. Yang pertama, tampilan home. Tampilan home-nya akan seperti ini, dan yang kedua, tampilan menunya akan seperti ini. Dan yang ketiga, tampilan kontak dan review akan seperti ini. Yang terakhir, source code. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.